Bangkitnya Dataran Hitam bab 711 Sekutu diberitahu dan prajurit siap berperang satu. Beberapa jam setelah kejadian di sekitar kota kering, semua tentara sekutu lokal di kota ini telah mengetahui apa yang terjadi. Pada awalnya, orang-orang ini sudah mengetahui tentang negosiasi yang terjadi antara keluarga Brown dan pemerintah Dataran Hitam. Namun tidak satupun dari mereka yang memiliki rincian tentang hal tersebut, jadi mereka baru mengetahui hasilnya setelah bawahan Minos datang untuk melaporkan kepada mereka tentang kejadian tersebut. Dan dengan informasi tersebut, tidak lama kemudian orang-orang ini mulai memberitahu keluarga mereka. Di salah satu ruangan tingkat tertinggi di menara budidaya lokal, 3 raja spiritual dari keluarga Miller yang berada di kota kering atas persetujuan Minos dengan organisasi ini sudah membicarakan masalah terbaru. Setelah mengirimkan laporan berisi informasi terkini ke markas keluarga mereka, ketiganya hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Minos sudah memastikan untuk mengambil tindakan tanpa mundur, dan sekarang susunya telah tumpah. Akibatnya, mulai sekarang, mereka harus hidup di bawah tekanan perang yang akan segera menimpa kota ini. Namun berbeda dengan keluarga mereka, ketiga individu ini berada di Dataran Hitam dan akan memainkan peran yang sangat aktif dalam pertempuran yang akan datang. Karena itu, mereka harus mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanapun, ketika mereka bertiga sedang duduk di atas bantal di tengah ruang budidaya, raja spiritual terkuat dari ketiganya kemudian mulai berbicara tentang kemajuan mereka. Kalian berdua, bagaimana kemajuan kalian? Apakah salah satu dari kalian dapat meningkatkan level sebelum keluarga kerajaan mengirim pasukan ke sini? Mendengar itu, kedua individu, level 53 dan 54, menggelengkan kepala sebagai penyangkalan. Yang lebih lemah lalu berkata, "Tidak, saya masih membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk mendapatkan promosi level dengan kecepatan saya saat ini. Sedangkan aku akan membutuhkan lebih banyak waktu lagi," kata yang lain sambil memasang ekspresi penyesalan di wajahnya. "Aku juga memerlukan beberapa bulan untuk bisa mencapai level 56. Orang yang menanyakan pertanyaan sebelumnya berpikir dalam hati, menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang sama dengan teman-temannya. Mereka semua sudah melewati usia ideal untuk bercocok tanam dengan paling efisien. Oleh karena itu, meskipun menggunakan teknik budidaya yang lebih efisien dan menggunakan lebih banyak sumber daya dalam pelatihan, mereka tidak dapat lagi sering meningkatkan levelnya. Tidak hanya itu, karena masing-masing dari mereka telah mencapai levelnya beberapa waktu yang lalu, mereka tidak jauh lagi dari terobosan mereka. Jika tidak, periode yang diperlukan untuk kemajuan yang mereka sebutkan bisa lebih lama lagi. Mereka sudah menjadi rubah tua, individu dengan usia yang hanya bisa dibandingkan dengan Celeste, Regina, dan Angela. Prajurit paling tua di pasukan Minos. Namun dibandingkan dengan para wanita ini, tidak satupun dari mereka memiliki akses ke kerajaan tata ruang, sebuah tempat perlindungan budidaya. Dan mereka juga tidak bertarung sesering para wanita tersebut. Akibatnya, kecepatan kultivasi mereka secara alami lebih rendah. Individu level 53 kemudian berbicara lagi. "Ngomong-ngomong, aku sudah berhasil mempelajari 2 teknik pertarungan tingkat perak, 1 pertahanan, dan yang lainnya fokus pada serangan. Jadi, kurasa situasiku tidak akan terlalu buruk selama periode ini." Bagiku sama saja. Tapi aku telah mempelajari teknik pergerakan dan pertahanan. Maka aku khawatir aku harus lebih mengandalkan kalian berdua untuk menyerang musuh masa depan kita. Miller tua level 54 berkomentar sambil dia memandang kedua temannya dengan serius. Yang terkuat dari ketiganya kemudian berpikir sejenak dan berkomentar, "Yah, itu lumayan. Tapi menurutku tidak ada di antara kita yang bisa mempelajari teknik keempat sebelum pertarungan di sekitar tempat ini dimulai. Bagaimanapun, pertempuran di masa depan akan cukup sulit bagi kita yang berada di kota kering. Jadi, jangan gegabah dan musnahkan semua musuh. Ya, kita tidak bisa membiarkan musuh mengetahui hubungan kita dengan Dataran Hitam." Setelah mendengar ini, keduanya hanya bisa mengangguk setuju dengan raja spiritual level 55 ini. Mereka semua tahu bahwa keluarga Miller tidak akan bertindak terbuka pada awal konflik antara Minos dan keluarga Brown. Lagi pula, akan sangat menyenangkan jika memiliki sekutu internal di pihak musuh. Oleh karena itu, keluarga Abi akan bertindak sebagai musuh Dataran Hitam selama periode ini sambil meneruskan informasi internal dari pasukan keluarga Brown ke tentara Dataran Hitam. Itu akan membantu organisasi Minos untuk bertindak secara tiba-tiba pada saat-saat tertentu. Pada saat yang sama, keluarga Miller dapat melakukan pertempuran pura-pura melawan pasukan Dataran Hitam dan meninggalkan beberapa korban mereka di tempat ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Akibatnya, tidak seperti anggota keluarga mereka di luar tempat ini, ketiga pria ini harus segera melawan pasukan keluarga Brown. Dan untuk menjaga kerahasiaan aliansi Dataran Hitam dengan House Miller, mereka harus melenyapkan semua musuh yang melihat mereka. Karena itu, pekerjaan mereka akan menjadi agak rumit. Dengan mengingat hal ini, tidak butuh waktu lama bagi orang-orang itu untuk kembali berlatih.
Sementara itu, Vivian dan Grace sedang selesai makan di apartemen mereka di kota ini. Vivian berpenampilan seperti biasa, dengan pakaian luhur yang menonjolkan kecantikannya. Di saat yang sama, pacarnya mengenakan seragam standar di kota kering, yang berdesain pohon emas. Benar sekali, setelah pertama kali berada di kota ini, Grace memutuskan untuk bergabung dengan tentara lokal. Karena itu, dia sudah mempelajari teknik tingkat perak dan berkultivasi di kerajaan tata ruang kapanpun dia punya kesempatan. Namun tentu saja Vivian tidak mengetahui hal ini karena Grace telah menandatangani kontrak yang mewajibkan kerahasiaan informasi tersebut dari tentara. Tapi bagaimanapun juga, keduanya sudah terbiasa dengan kenyataan baru mereka di kota ini. Jadi, topik tentang Grace di ketentaraan bukanlah sesuatu yang sering mereka bicarakan. Dan karena itu, saat ini, mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang jauh lebih relevan. Roy yang menyedihkan itu berhasil melarikan diri. Vivian marah, ucapnya sambil memegang surat kecil di tangan kanannya, sesuatu yang baru saja dia terima. Roy adalah raja spiritual yang mencoba menangkap Vivian setelah dia menyerbu dan melarikan diri dari markas keluarga Chamber, tempat Minos menyelamatkan Peter. Saat itu, Roy lah yang menjadi penyebab tewasnya pengawal Vivian. Karena itu, perang keluarganya dimulai, dan saudara perempuan David tidak dapat melupakan orang yang telah dia janjikan untuk dibunuh. Sayang sekali, Grace berkomentar dengan nada dalam sambil menatap mata temannya. Tetapi apakah ada kabar kemana dia melarikan diri? Kita bisa mengejarnya di masa depan. Pesan yang kuterima hanya membicarakan hasil invasi Persephone. Dan Roy yang tercela tidak termasuk di antara korban tewas di tempat itu. Tetapi penyelidikan masih berlangsung, dan untuk saat ini, tidak ada hal baru tentang dia. Vivian berkata sambil meremas pesan itu menjadi bola kertas kecil dan membuangnya. Jadi begitu. Tapi mari kita tunggu. Orang ini tidak punya banyak tempat untuk lari, jadi cepat atau lambat, kita akan menemukan jejaknya. Yang terpenting sekarang adalah kamu fokus untuk mencapai level 50. Dengan kejadian baru-baru ini, tidak butuh waktu lama sebelum kamu terpaksa bertarung demi kota kering. Grace mengatakan ini dengan serius, mengingat informasi yang mereka terima sebelumnya. Sesuatu yang Vivian tulis dalam surat dan mengirimkan seekor burung gagak ke Primrose, markas besar keluarganya. Mendengar nasihat kekasihnya, Vivian mengangguk setuju, hampir melupakan kekecewaannya saat mengetahui Roy telah melarikan diri. Aku tahu, saya akan berusaha mencapai ini dalam beberapa minggu ke depan. Bagus, tapi, Grace, kapan pasukan keluarga Brown akan tiba di sini? Mereka perlu waktu untuk mengumpulkan pasukan. Bukan, aku sudah mendengar dari para ahli administrasi di ketentaraan bahwa mereka memperkirakan akan ada serangan segera dari keluarga kerajaan. Jadi, mungkin, bahkan sebelum banyak pasukan dari organisasi itu meninggalkan ibu kota, kelompok yang lebih kecil akan melakukannya. Menantang dataran hitam. Tapi, ya, bahkan kelompok itu perlu waktu beberapa hari untuk diberangkatkan dan kemudian melakukan perjalanan ke sini. Bangkitnya dataran hitam bab 712 sekutu diberitahu dan tentara siap berperang 2. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu sejak insiden antara tentara Black Plain Army dan utusan keluarga Brown. Dengan demikian, saat ini, sebagian besar burung gagak yang berangkat dari kota kering telah mencapai target masing-masing di markas besar organisasi yang bersekutu dengan pasukan muda Stuart. Yang pertama menerima kontak tersebut adalah Millers, organisasi yang secara geografis paling dekat dengan dataran hitam. Kemudian, secara berurutan, keluarga Cohen dari Kerajaan Ombak dan 2 keluarga sekutu Minos di Kerajaan Cromwell telah menerimanya. Akhirnya, Ellen menerima surat di Pulau Batu yang dikirim oleh Minos, yang menyampaikan tentang segera dimulainya perang kemerdekaan dan rencananya untuk keluarga Allen. Dan karena semua sekutu telah menerima peringatan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Masing-masing dari mereka sudah mengambil tindakan masing-masing untuk periode sulit yang akan segera dimulai ini. Keluarga Miller akan mengurangi tindakan mereka di luar kerajaan Brown. Mereka sudah mempersiapkan tindakan mereka saat mereka berhenti menjadi agen yang menyamar. Itu mungkin membutuhkan waktu, tapi cepat atau lambat, segalanya akan mencapai titik di mana mereka terpaksa bertarung secara terbuka bersama tentara dataran hitam. Namun hal itu tidak mungkin terjadi, atau mereka mungkin akan sangat menderita akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh keluarga kerajaan setempat. Jadi, persiapan aksi ini sudah dimulai. Para anggotanya sudah melakukan persiapan perang, sesuatu yang perlu, meskipun pada saat ini mereka tidak akan berperang dengan serius. Sedangkan untuk keluarga Stokes dan Cohen, kedua organisasi tersebut memiliki lebih banyak perjanjian komersial daripada militer dengan Minos. Oleh karena itu, meskipun mereka khawatir akan perang dan sudah bersiap untuk berperang jika perlu, hal utama bagi mereka adalah mencari cara untuk mempertahankan jalur perdagangan mereka dengan dataran hitam. Jadi, kedua organisasi tersebut, yang sering menggunakan lahan tersebut untuk mengirim orang dan sumber daya ke wilayah Minos, kini bersiap untuk mengubah moda transportasi mereka. Mulai sekarang, mereka akan menggunakan kapal kargo mereka untuk mengakses dataran hitam.
karena wilayah ini akan menjadi berbahaya bagi mereka untuk mengirim barang melalui darat. Namun, meski lambat, jalur laut akan jauh lebih aman pada periode ini. Oleh karena itu, keluarga-keluarga tersebut akan menggunakan pangkalan Angkatan Laut pasukan Minos untuk berkomunikasi dengan organisasi sekutu mereka dan mengirimkan sumber daya selama periode ini. Sedangkan untuk keluarga Hayes, organisasi ini adalah organisasi yang paling banyak berpartisipasi dalam aksi dataran hitam di masa depan. Namun, alih-alih langsung ke kota kering, anggotanya justru pergi ke kota perairan, sebuah tempat di atas kedaulatan keluarga Stokes. Dan keluarga Nash tidak akan terlibat dalam semua ini untuk saat ini karena mereka mempunyai masalah yang lebih signifikan dalam pikiran mereka dan tidak memiliki kewajiban untuk membantu dataran hitam dalam perang. Mereka bahkan akan melakukannya dalam situasi lain. Namun, organisasi semacam itu telah banyak menderita dalam beberapa waktu terakhir dan kini berada dalam risiko. Tapi tetap saja, mereka telah diperingatkan tentang apa yang akan terjadi mulai sekarang karena hal seperti itu dapat mempengaruhi bisnis mereka dengan dataran hitam. Terakhir, ular berbulu, yang telah mencapai jumlah 400 individu di kota kering, seperti yang disepakati sebelumnya, juga telah diberitahu tentang situasi saat ini. Mereka akan lebih banyak menangani masalah yang berkaitan dengan kerajaan ombak dan transportasi sumber daya dari kota kering ke pangkalan Angkatan Laut pasukan Minos. Namun mereka perlu tahu bahwa Stuart Muda akan memperjuangkan kemerdekaannya, kalau mereka harus lebih terlibat dalam situasi ini. Tidak disepakati bahwa mereka akan berkomitmen penuh terhadap hal ini. Namun, setelah mendedikasikan hubungan dengan pasukan Minos, akan sangat disayangkan jika investasi mereka hilang karena kurangnya usaha dari pihak mereka. Jadi, ular-ular yang dipimpin oleh Virtus juga telah siap di lembah banjir. Pada saat yang sama sekutu Minos telah diperingatkan tentang konflik yang akan terjadi, begitu pula bawahannya. Pertama, para prajurit di kota kering dan keluarga Yil telah menerima informasi dan perintah untuk mempersiapkan perang. Tapi setelah hari-hari itu berlalu, semua tentara di pangkalan luar dan sekitar dataran hitam telah diberitahu tentang hal ini. Beberapa kelompok berada di garis depan, yang pertama akan melawan musuh yang dikirim ke sini. Namun di sisi lain, banyak tentara yang tersebar di seluruh wilayah sehingga kota kering bisa menerima informasi mengenai kedatangan musuh secepatnya. Dan dengan tugas-tugas penting seperti itu, mau tidak mau mereka khawatir untuk membuat perubahan kecil dalam rutinitas mereka untuk periode baru yang telah dimulai ini. Biasanya, tidak banyak orang yang melakukan perjalanan melalui dataran hitam, jadi mereka tidak perlu terlalu berhati-hati. Namun karena keluarga Brown menjadi musuh pasukan Minos, puluhan ribu orang akan segera memasuki wilayah ini. Oleh karena itu, mereka harus bekerja lebih keras dan hati-hati mulai sekarang. Di sisi lain, beberapa pangkalan eksternal tentara bersiap melakukan tindakan mendadak terhadap musuh-musuhnya. Jadi, mereka juga perlu bersiap menghadapi zaman baru. Di kota kering, di wilayah tempat tinggal keluarga Yil. Saat ini, semua anggota keluarga Yil sadar bahwa dalam beberapa hari, mereka dapat diperintahkan untuk ikut berperang melawan keluarga Brown. Pada awalnya, hanya mereka yang berada di atas tahap keempat yang dapat membantu Minos. Tapi semua orang di keluarga ini khawatir dengan masa depan mereka. Bagaimanapun, hal terburuk yang bisa terjadi pada mereka akan segera menjadi kenyataan, dan kematian mungkin merupakan masa depan yang paling mungkin bagi banyak dari mereka. Tapi bagaimanapun juga, mereka tiba di sini atas keputusan mereka sendiri dan bertindak sesuai dengan musiknya. Setidaknya mereka akan berusaha untuk tidak terbunuh pada periode ini. Dan untuk itu, kepala keluarga Yil dan rekan-rekannya yang berpangkat tinggi di keluarga ini telah membuat beberapa keputusan sejak kedatangan mereka di kota kering. Bagaimanapun, pada saat ini, beberapa tetua sedang berbicara di sebuah ruangan besar di salah satu bangunan yang telah dibeli keluarga ini. Bagaimana kabar bawahan kita? Apakah mereka sudah mempelajari teknik bertarung tingkat hitam? Tetua tertinggi dari keluarga itu bertanya sambil melihat ke arah lelaki tua lain di ruangan itu. Ya, seperti yang diperintahkan sebelumnya, kami sudah mendistribusikan teknik kelas hitam kepada bawahan terkuat. Jawab orang seperti itu, masih merasakan keanehan karena harus melakukan ini. Namun dia dan semua orang di sana memahami bahwa hal ini perlu. Bagaimanapun, pasukan Minos melakukan ini, dan banyak anggota keluarga sudah mengetahui bahwa mereka akan memiliki peluang untuk memasuki organisasi ini di masa depan. Jadi, mereka mengambil keputusan sulit ini untuk tidak kehilangan kesetiaan anggotanya yang mungkin bergabung dengan tentara lokal dan rasa hormat dari bawahan lain yang tidak mau bergabung. Dengan cara ini, setidaknya mereka bisa mendapatkan rasa terima kasih. Jadi, keluarga ini mengikuti rekomendasi Minos, belajar hidup sesuai adat istiadat setempat. Bagus, saya harap ini akan membantu mereka bertahan di masa-masa sulit ini. Sang patriark berkomentar sambil memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Kemudian kita akan mulai membagi bawahan ini menjadi kelompok-kelompok yang setidaknya telah mempelajari teknik menyerang dan bertahan. Mereka akan dikirim terlebih dahulu kalau kita harus segera ikut perang. Sedangkan sisanya, suruh mereka bekerja keras.
Waktunya singkat, jadi sebaiknya mereka cepat beradaptasi dengan teknik baru mereka. Ya, Bapak Bangsa, sementara sekutu dan bawahan Minos sedang bersiap, keluarga kerajaan baru saja menerima surat yang dikirim oleh mendiang pengawal kerajaan, yang menggambarkan sikap mencurigakan dari Dataran Hitam. Bangkitnya Dataran Hitam bab 713 Dataran Hitam dalam pemberontakan 1. Setelah pembunuhan para pemimpin kelompok yang dikirim ke Dataran Hitam untuk bernegosiasi dengan Minos, keluarga kerajaan segera mengetahuinya. Beberapa dari individu-individu di tahap kelima dan semua raja spiritual dalam kelompok itu memiliki lampu jiwa di markas besar keluarga kerajaan. Akibatnya, kematian mereka tidak luput dari perhatian, dan keluarga Brown segera memahami bahwa ada sesuatu yang salah di Dataran Hitam. Tapi hanya karena lampu jiwa telah mengindikasikan kematian orang-orang itu, hal itu tidak memberi mereka petunjuk apa yang menyebabkan kejadian tersebut. Mungkinkah itu kekuatan di Kota Kering? Mungkinkah itu keluarga kerajaan regional lainnya? Mungkin suatu organisasi di luar wilayah utara benua tengah? Mereka tidak yakin akan semua ini. Jelas sekali, hubungannya dengan Dataran Hitam tidaklah kecil karena tim seperti itu telah dimusnahkan saat berada di wilayah itu. Karena itu, dimungkinkan untuk mengaitkannya dengan organisasi di balik Kota Kering. Tapi ada banyak kemungkinan lain yang lebih masuk akal daripada ini sehingga akan aneh jika menganggap lokasi tersebut bertanggung jawab atas kejadian ini tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, setelah mereka memperoleh informasi tentang kematian 8 orang paling penting dalam kelompok itu, keluarga ini telah mengirimkan beberapa penyelidik untuk menganalisis situasi di sana. Pada saat yang sama, Raja Brown mengirim burung gagak membawa surat ke Kota Kering, menanyakan penguasa setempat tentang insiden tersebut. Meskipun Minos mungkin tidak ada hubungannya dengan hal itu, dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawab karena hal itu terjadi di wilayahnya. Dan ini tidak bisa diterima. Tapi tentu saja, ada kemungkinan Minos sendiri dan pasukannya juga menyerah. Namun, tidak mungkin orang-orang di ibu kota kerajaan Brown mengetahui hal ini. Jadi, mereka tetap mengirimkan surat seperti itu kepada Minos. Namun ketika penyelidik keluarga tersebut baru saja meninggalkan ibu kota untuk menyelidiki kejadian tersebut. Surat yang dikirimkan sebelumnya oleh kelompok pemusnahan tersebut sampai di markas besar keluarga Brown. Aula kerajaan istana keluarga Brown. Di aula berbentuk elips, Raja Brown saat ini sedang duduk di singgasananya, dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya. Pada saat yang sama, dia sepertinya kurang tidur malamnya, karena beberapa jenderal terpentingnya ada di sana bersamanya, membicarakan kemungkinan ancaman terhadap keluarga Brown. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di Kota Kering, tapi keluarga kerajaan ini sudah harus memulai persiapan mereka. Lagi pula, betapapun hebatnya seseorang, akan selalu ada musuh yang bisa melindungi dirinya sendiri. Beberapa musuh mungkin sama kuatnya dengan organisasi ini, seperti halnya dengan beberapa entitas regional yang besar. Namun parasit yang mencoba mengikis tubuh besar itu sedikit demi sedikit tidak jarang ditemukan. Oleh karena itu, bahkan organisasi dengan pengaruh yang lebih kecil pun harus dipertimbangkan dalam situasi seperti yang dihadapi keluarga ini. Dan kemudian, para jenderal pengawal kerajaan memberikan pendapat mereka, sementara raja dan anggota keluarga kerajaan lainnya mendengarkan. Kita harus mempertimbangkan bahwa ini mungkin pekerjaan keluarga kerajaan lainnya. Khususnya, keluarga Walker dan Carline. Kedua keluarga kerajaan ini, satu dari kerajaan ombak dan satu lagi dari kerajaan akhir adalah satu-satunya di wilayah kita yang tidak menghadapi masalah akhir-akhir ini. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan bahwa ini mungkin adalah tindakan mereka. Omong kosong, House Walker akan segera kehilangan King Walker, ahli level 59 yang kuat. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak menghadapi masalah baru-baru ini? Dan bagaimana menyerang kita saat ini akan berdampak baik bagi mereka? CK, mereka akan segera kehilangan Raja Walker. Tapi mereka akan terus memiliki seseorang dengan level yang sama yang berjaga di keluarga itu. Mungkin itu sebabnya mereka berencana menyebabkan konflik keluarga kerajaan sehingga lebih banyak kekuatan puncak akan kehilangan ahli dan kekuatan mereka. Situasi regional akan seimbang. Itu masuk akal, komentar orang lain. Namun kemudian suara seorang wanita tiba-tiba menutupi komentar tersebut. Mungkin itu disebabkan oleh keluarga kerajaan daerah. Tapi mungkin juga tidak. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh Scourges of the Devil atau bahkan beberapa organisasi kecil yang mencari kekacauan regional. Langkah baiknya bagi beberapa parasit jika kekuatan besar di kawasan mulai saling berhadapan? Ya, keluarga-keluarga kecil inilah yang paling banyak membuat rencana dan berusaha menciptakan masalah yang lebih besar agar mereka bisa berkembang dengan melakukan pekerjaan kotor. Mereka pasti tidak bisa diremehkan. Itu masuk akal. Beberapa kekuatan akan kehilangan banyak hal, dan setiap keputusan bisa membawa beban yang sangat besar. Oleh karena itu, hanya sedikit organisasi puncak yang berani mempertaruhkan segalanya karena akan memprovokasi perang regional. Menghancurkan organisasi besar relatif mudah dilakukan. Tapi untuk membangunnya, itu membutuhkan darah penciptanya.
usaha dan pengorbanan ratusan ribu orang entah berapa abad. Dan setiap pemimpin regional dari organisasi-organisasi ini tahu betapa sulitnya mencapai posisi mereka saat ini. Oleh karena itu, akan sulit bagi salah satu dari mereka untuk mengambil keputusan berbahaya, yang berpotensi mengakhiri kerja ribuan tahun organisasinya. Namun bagi organisasi kecil yang sudah lama tidak berdiri dan sedang mencari kekuatan lebih besar, kekacauan bisa menjadi peluang besar mereka. Tentu saja, bahayanya tidak sedikit. Namun potensi keuntungan yang mereka peroleh dengan mengambil risiko bisa jadi cukup sepadan. Jadi, beberapa individu dari negara-negara besar di kawasan tidak akan meremehkan keberanian organisasi-organisasi kecil. Setelah komentar terakhir itu, Jenderal Silva melangkah maju dan berkata, "Terlepas dari siapa yang harus disalahkan atas hal ini, saya yakin kita sebaiknya mempersiapkan diri. Siapapun itu, organisasi di balik penyerangan terhadap kelompok kita itu bermaksud melawan kita. Jadi, karena kita sudah terprovokasi, saya rasa mempersiapkan pasukan kita untuk berperang adalah hal terbaik yang harus dilakukan sekarang. Mengenai identitas pelakunya, kita akan tahu kapan kelompok investigasi mencapai dataran hitam." 6. Jenderal Silva benar. Kita perlu merespons apapun yang terjadi, dan untuk melakukannya, pasukan kita perlu bersiap untuk berbaris. Ya, kita tidak bisa membiarkan penghinaan ini berlanjut. Ayo bawa kepala pelakunya ke sini. Beberapa komentar persetujuan terdengar di tempat itu ketika Raja memperhatikan dan mendengarkan semua itu, menyetujui sebagian besar dari apa yang dikatakan di sana. Namun ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba sekretarisnya menghampirinya sambil membawa gulungan kertas berwarna kekuningan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Rosa, ada apa?" Dia bertanya sambil memandangi sosok wanita dewasa yang memiliki lekuk tubuh menggairahkan, mampu dengan mudah merayu pria yang kekuatan mentalnya kurang. "Yang mulia, pesan ini dikirim oleh kelompok yang berada di dataran hitam. Pesan ini berasal dari 3 hari yang lalu." Dia berkata dengan suara rendah, namun beberapa orang di sekitar telah mendengar ini dan segera berhenti berbicara. "Oh," dia mengeluarkan suara terkejut sebelum akhirnya mengambil barang yang dibawa sekretarisnya itu. Setelah itu, dia mulai membaca isi pesan itu sementara perlahan keheningan menyelimuti aula itu. Dan tidak butuh waktu lama sebelum reaksi Raja Brown mulai berubah. Awalnya, ekspresi wajahnya masih jelek, mengingat kehilangan luar biasa yang baru saja dialami keluarganya. Namun setelah menerima pesan itu, raut wajah Raja sedikit membaik karena dia bisa mengetahui penyebab sebenarnya dari kematian tersebut dengan surat ini. Namun saat dia melanjutkan membaca itu, ekspresinya kembali memburuk, dan amarahnya menjadi lebih transparan. "Saya tidak percaya, bajingan itu." Dia mendengus marah ketika dia selesai membaca pesan itu, meremas kertas itu dan melemparkannya ke tanah. "Yang mulia, apa masalahnya? Apakah di situ disebutkan siapa yang menyerang kita?" Tetua tertinggi akhirnya menanyakan hal itu sambil memandang keponakannya ke samping, penasaran. Thomas lalu menghela nafas panjang lalu berkata dengan lantang, "Di sini tidak disebutkan siapa pelakunya. Tapi dari isi pesan itu, aku tahu kalau bocah nakal Minos Stuart ada hubungannya dengan kejadian ini. Tidak, bukan hanya dia punya hubungan keluarga, tapi bocah itu mungkin seorang pemberontak." Bangkitnya Dataran Hitam bab 714 Dataran Hitam dalam Pemberontakan 2. "Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang sekecil itu berani melakukan ini? Itu tidak mungkin. Siapa yang memberinya kepercayaan diri seperti itu? Dan untuk berpikir bahwa ayahnya adalah salah satu dari kita. Memalukan sekali." Banyak orang mulai mengutarakan pendapatnya tepat setelah Raja Brown mengucapkan kata-kata tersebut, menuduh Minos sebagai pemberontak. Tetapi sementara banyak orang sudah memikirkan betapa beraninya putra mendiang Jenderal Albert, tetua tertinggi agak terkejut dengan hal ini. Dia benar-benar tidak menyangka Minos akan memiliki peran penting di wilayah ini dalam jangka pendek. Bagaimanapun, Dataran Hitam tidak semenarik wilayah lain di kerajaan itu. Dan ibu pemuda itu tidak bisa seenaknya ikut campur di wilayah tersebut. Namun setelah mendengar dari keponakannya bahwa orang tersebut memiliki niat buruk mengenai keutuhan kerajaan, sosok tua ini mau tidak mau mengambil langkah mundur karena terkejut. Dia kemudian bertanya, "Yang mulia, apa sebenarnya yang ada dalam pesan itu? Saya tidak percaya Dataran Hitam layak untuk berperang melawan kita karena pemuda ini melakukan hal ini, kecuali..." Dia kemudian menghentikan pidatonya dan menatap keponakannya dengan cemas. Raja kemudian berkata dengan lantang agar semua yang ada di sana dapat mendengarnya. "Pesan yang baru saja saya baca mengatakan bahwa pemerintah Kota Kering sebisa mungkin menunda negosiasi. Penguasa tidak menunjukkan minat untuk bertekuk lutut dan menerima kondisi kerajaan." Di akhir pesannya, Eden menulis bahwa pada hari itu, dia akan mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Kota Kering. Dia selesai berbicara dengan ekspresi marah di wajahnya, merasa bahwa anak buahnya mungkin telah dibunuh karena ini. Mendengar hal tersebut, beberapa dari orang tersebut segera mulai berbicara lagi, ada yang mengutuk nenek moyang Minos, sementara yang lain sudah membuat teori tentang motif pemuda ini.
Sungguh tidak tahu berterima kasih. Kami memberinya tanah, tapi tetap saja, bajingan itu mengkhianati kami begitu dia mendapat kesempatan pertama. Sialan nenek moyangnya, Yang Mulia. Saya mohon Anda menghapus nama ayah bajingan itu dari aula kehormatan kami. Atau saya khawatir nama keluarga akan rusak. Kita harus segera berbaris ke kota kering dan membawa bocah nakal itu untuk dieksekusi di depan umum. Ya, kita harus membunuh para pengkhianat. Tapi aku tidak percaya keberanian orang ini. Bagaimana dia berani bertindak melawan kita? Apakah dia mengira kita tidak akan membunuhnya hanya karena pelacur ibunya itu? Ceka, itu merendahkan. Bahkan seekor cacing yang sampai saat ini tidak berguna memperlakukan kita seperti ini. Yang Mulia, kita harus menangani ini secepatnya. Atau citra keluarga akan dibuang ke dalam lumpur. Jadi, teman kita pergi untuk memberikan kesempatan terakhir pada orang udik itu dan akhirnya mati karenanya? Sialan kamu, fanatik kota kering, mereka benar-benar orang gila. Mereka tidak mengikuti aturan apapun, Yang Mulia. Siapa yang waras yang membunuh para pembawa pesan? Hanya orang-orang fanatik yang gila. Di sisi lain, orang-orang yang lebih berpengalaman sudah mulai menganggap kejadian ini sangat aneh. Kenapa dia melakukan itu hanya untuk dataran hitam? Dalam analisis kami, meskipun tempat itu digunakan secara maksimal, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan wilayah seperti Lembah Merah. Itu tidak cukup bagi mereka untuk memberontak. Nilainya jauh lebih kecil dibandingkan biaya perang kemerdekaan. Dan, kemudian tetua tertinggi memberikan komentarnya. Yang Mulia, saya khawatir informasi kami tentang dataran hitam tidak benar, atau semua ini tidak akan terjadi. Oh, penatua tertinggi benar. Nilai dataran hitam harus jauh lebih tinggi dari yang kita kira agar reaksi musuh masuk akal. Tetua tingkat tinggi lainnya mengatakan ini sambil berdiri di satu sisi tempat itu. Ya, saya khawatir kekuatan di belakang kota kering telah menyadap informasi yang kami terima sebelumnya. Semua yang kita tahu mungkin salah. Jadi, tetua tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh, sementara wajah lamanya gelap gulita seperti malam. Pak, Thomas Brown kemudian membanting tangannya dengan keras ke lengan singgasana kerajaannya saat dia merasakan urat di dahinya bergetar karena kebencian. Minos Stuart, bocah nakal, kamu main-main dengan orang yang salah. Dia kemudian mulai berbicara tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pada akhirnya, Silva benar. Tempat sialan itu adalah ancaman bagi kerajaan. Dan itu bahkan telah merenggut 5 ahli kita. Rosa, ucapnya sambil melihat ke arah sekretarisnya yang masih berdiri di sampingnya. Kirim laporan ke semua bawahan, pengikut, dan sekutu kita di negara bagian kita. Mulai sekarang, dataran hitam memberontak melawan kerajaan. Dan siapapun yang membantu mereka akan dianggap musuh keluargaku. Iya Yang Mulia, Raja kemudian melihat ke arah salah satu jenderalnya dan melanjutkan. Aku ingin kamu memisahkan kelompok dan pergi ke kota kering. Katakan pada bocah sialan itu bahwa aku akan memberinya kesempatan untuk menyerah. Biarkan dia datang dan membayar kejahatannya di ibu kota, dan mungkin kita bisa menyelesaikan masalah secara damai dengan kematiannya. Kalau tidak, kami akan memusnahkan setiap orang di tempat itu. Iya Yang Mulia, Thomas kemudian melihat ke arah Jenderal Silva dan berkata, komunikasikan hal ini kepada anggota keluargamu dan minta mereka datang ke sini. Ayo kita tangani tempat terkutuk itu. Iya Yang Mulia, dan kemudian, masing-masing dari ketiga orang itu mulai meninggalkan aula kerajaan itu, bergegas untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Setiap tindakan penting dari sebuah organisasi besar bisa memakan waktu berhari-hari untuk keluar dari rencana dan menjadi nyata. Oleh karena itu, mereka perlu bergegas agar kehormatan keluarga kerajaan bisa dibersihkan secepatnya. Pada awalnya, mereka tidak mau berkomunikasi dengan keluarga daerah lain mengenai hal ini karena untuk saat ini, hal ini hanya merupakan masalah lokal. Keluarga Brown telah ditipu selama berminggu-minggu oleh Minos. Jadi, mereka tidak bisa menahan penghinaan terhadap lawan mereka untuk sementara waktu lebih lama. Akan lebih baik jika mereka menyelesaikan semuanya sebelum kekuatan puncak lainnya di wilayah ini mengetahuinya. Jika tidak, mereka harus menanggung malu karena dimanipulasi oleh pria berusia 20 tahun. Namun jika hal ini tidak segera diselesaikan, mereka tidak punya pilihan selain mempermalukan diri mereka sendiri dengan memberitahukan keluarga kerajaan lainnya. Setelah itu, yang tersisa hanyalah menggunakan statuta kontra-revolusi. Bagaimanapun, sementara mereka bertiga pergi untuk menyelesaikan masalah yang lebih mendesak ini. Orang-orang lain di tempat itu terus membicarakan tentang apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Pemberontak sialan itu mungkin tidak akan punya nyali untuk menyerah. Jadi, apa yang akan kita lakukan jika dia menolak tawaran murah hati ini, Yang Mulia? Salah satu tetua di sana menanyakan hal itu. Kami akan mengerahkan pasukan kami dan menghancurkan kota itu sepenuhnya. Bocah itu mungkin menganggap pertahanannya luar biasa. Tapi itu tidak akan menghentikan kita untuk memenggal kepalanya. Kalau begitu persiapkan pasukan kita. Siapkan segalanya agar kita bisa berbaris ke dataran hitam paling lama dalam sebulan. Jika pada saat itu putra Albert yang tidak tahu berterima kasih itu tidak menyerah,
kita akan mulai dengan invasi ke wilayah itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Raja melihat dan mendengar bawahannya mengucapkan selamat atas keputusan tersebut. Banyak dari mereka yang dengan senang hati berangkat berperang. Bagaimanapun juga, perang adalah saat-saat yang penuh peluang. Dan jika negara tersebut berani menggoda kemerdekaan, maka seharusnya ada beberapa hal menarik yang terjadi di sana. Akibatnya, jika mereka bergerak menuju kota kering, maka akan ada banyak sumber daya yang dapat digunakan oleh mereka yang akan membunuh musuh paling kuat di tempat itu. Dalam peperangan, tentara biasa memiliki kesempatan untuk menjarah apapun yang ditinggalkan musuh dan mempertahankan kepemilikan atas barang-barang tersebut. Jadi, ini adalah kesempatan bagi banyak bawahan untuk bangkit secara finansial. Karena itu, banyak orang di sana yang sangat senang bertarung melawan Dataran Hitam. Beberapa dari mereka bahkan berharap Minos adalah seseorang yang tidak akan menyerahkan diri karena jika dia melakukannya, keluarga kerajaan mungkin akan mengambil semua yang ada di wilayah itu. Namun hal ini tidak akan terlalu bermanfaat bagi mereka. Dan mengetahui kemungkinan membunuh musuh dan memperoleh sumber daya, banyak orang mulai ngiler membayangkan masa depan mereka. Mengingat hal ini, tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang itu mulai bubar, bergegas menuju pos mereka. Setelah sekian lama damai, tibalah saatnya konflik besar terjadi di kerajaan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 715 pengikut yang diberitahu 1. 3 hari kemudian, menyusul deklarasi Raja Brown mengenai Dataran Hitam sebagai wilayah pemberontakan melawan kerajaan, tidak lama kemudian semua keluarga dan organisasi terkemuka di negara bagian ini diberitahu. Terdapat 20 keluarga bangsawan di kerajaan Brown dan beberapa organisasi kecil, namun memiliki kekuatan finansial dan militer yang cukup untuk memiliki relevansi dengan House Brown. Namun, tidak semua organisasi tersebut telah diberitahu mengenai hal ini. Bagaimanapun, keluarga kerajaan telah diberitahu tentang hilangnya anggota House Yale beberapa hari yang lalu. Mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan orang-orang tersebut karena tentara Minos telah menyangkal keberadaan orang-orang tersebut di kota mereka. Tapi bahkan tanpa yakin tentang hal ini, mereka jelas curiga terhadap Dataran Hitam, terlebih lagi setelah kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, keluarga Yale belum diberitahu mengenai hal ini. Tapi itu tidak akan ada bedanya. Apakah mereka berada di kota kering atau di tempat lain, House Brown tidak lagi bergantung pada bantuan keluarga bangsawan ini. Jadi, dengan pengecualian ini, semua kekuatan lokal lainnya telah mengetahui keberanian penguasa Dataran Hitam. Seorang pemuda yang meludahi piring memberinya makan dan menikam atasannya dari belakang. Dengan keberanian seperti itu, banyak yang diam-diam membenci Minos, mengharapkan kematiannya dan kehancuran kota kering. Perang bisa menjadi peluang, dan banyak orang seperti bawahan keluarga kerajaan menyukai saat-saat seperti ini. Namun sebagian besar petani memilih untuk tidak terlibat dalam konflik yang meluas di mana kemungkinan kematian sangat tinggi. Di masa perang, seseorang harus berhati-hati terhadap musuh dan sekutu pesaing. Terkadang, sulit bagi sebagian orang untuk menyingkirkan pesaing dalam situasi normal karena adanya bahaya tertangkap atau disalahkan karenanya. Dan tentu saja karena kurangnya kesempatan. Namun dalam perang, sangat umum terjadi pembunuhan sehingga peluang seseorang untuk menyelidiki setiap korban secara menyeluruh menjadi kecil. Dan dengan itu, medan perang bisa menjadi tempat terbaik untuk menyelesaikan persaingan lama, kebencian, dan pembalasan. Selain itu, masih banyak alasan lain yang membuat kebanyakan orang, yang lebih memilih untuk berkembang secara damai, takut akan terjadinya perang. Karena semua ini, banyak yang sudah membenci Minos, orang gila haus darah yang, selain membahayakan dirinya sendiri, juga telah menyeret mereka ke dalam kekacauan ini. Di Lembah Merah, akhirnya, kita akan membalas kekalahan kita. Salah satu tetua berpangkat tinggi dari keluarga berdaulat di daerah ini berteriak sambil menyeringai lebar. Pada saat yang sama, di aula setengah kosong tempat dia dan beberapa orang berpengaruh dari keluarga Silva berada, banyak suara kebahagiaan keluar dari tenggorokan orang-orang ini. Setelah berbulan-bulan menderita kerugian terus-menerus, keluarga bangsawan ini mendapat kabar baik, jaminan bahwa masalah mereka akan segera teratasi. Akibatnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk melampiaskan seluruh kebencian mereka pada penduduk kota kering, individu-individu terkutuk yang telah menantang mereka. Semuanya, bersiaplah untuk kita berbaris ke kota kering. Dan kemudian Patriark Otis mulai berbicara. Segera setelah Yang Mulia memberi perintah, kami akan bergabung dengan kelompok yang akan menyerang tempat terkutuk itu. Akhirnya, kita akhirnya bisa membalaskan dendam rekan kita. Haleluya, matilah musuh, hehehe, sekarang sang patriark telah mencapai level 58 dan Yang Mulia ada di pihak kita. Kita tidak akan bisa dihentikan. Seseorang berkata dengan nada bangga, merasa lebih baik dan lebih percaya diri setelah semua kekalahannya. Mendengar ini, sang patriark tertawa puas dan berkomentar. Yakinlah, jika waktunya tiba, saya akan meminta Yang Mulia untuk menangani sendiri bocah Minos Stuart itu. Aku sendiri yang akan memenggal kepala bajingan itu. Dan percakapan berlanjut. Di wilayah lain kerajaan coklat,
Di bagian negara bagian ini di mana beberapa keluarga berukuran sedang dan banyak keluarga berukuran rendah bermarkas. Pertemuan serupa dengan yang terjadi di markas besar keluarga Silva juga terjadi di sini. Faktanya, situasi seperti ini terjadi di seluruh kerajaan segera setelah masing-masing organisasi mendapatkan pemberitahuan yang dikirim oleh keluarga Brown. Setiap orang harus melakukan persiapan untuk membantu kerajaan jika perlu dan berdebat tentang penguasa dataran hitam ini. Lagi pula, seluruh masalah pemberontakan Minos melawan negara ini merupakan hal yang tidak terduga bagi sebagian besar dari mereka. Sebagian besar keluarga bangsawan setempat adalah organisasi kecil dengan jumlah anggota yang sama dengan tentara dataran hitam, dengan rata-rata kekuatan yang jauh lebih rendah. Oleh karena itu, bagi organisasi-organisasi yang hanya mengurusi wilayahnya dan berusaha untuk tidak menghalangi keluarga-keluarga yang lebih terkemuka, mereka tidak dapat memperoleh informasi tentang perubahan di wilayah Minos tersebut. Mereka bahkan memperhatikan isu-isu penting dan peluang di dekat mereka. Tetap saja, dataran hitam adalah tempat dengan kemiskinan selama ratusan ribu tahun. Akibatnya, tidak satu pun dari kekuatan kecil ini yang menyadari perubahan di dataran hitam. Karena itu, mereka terkejut dengan pemberontakan ini. Sedangkan untuk keluarga menengah, beberapa di antaranya memiliki informasi lebih lanjut. Beberapa dari mereka mengetahui tentang hilangnya keluarga Silva dan meningkatnya ketegangan di kerajaan. Namun bahkan mereka tidak tahu bahwa penyebab semua ini adalah pemerintah di balik kota kering yang sederhana. Jadi, para anggota terpenting dari organisasi-organisasi ini mempunyai banyak hal untuk dibicarakan. Seperti dalam kasus pertemuan yang sedang berlangsung saat ini di sebuah kota besar di wilayah tengah kerajaan. Sepertinya putra mendiang Jenderal Albert benar-benar gila. Seseorang berkata di tengah ruangan yang penuh dengan raja spiritual. Sialan kau, Minos Stuart. Memaksa kita bertarung karena alasan apa? Demi dataran hitam, dia orang gila. Mungkin ada maksud lain di balik semua ini, Bob. Jangan terlalu terburu-buru, CK. Pokoknya, haus darah bocah itu akan memaksa kita bertarung saat kita melakukannya dengan baik. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi mulai sekarang? Seseorang berkata sambil merasakan kehilangan yang sangat dalam di dalam dirinya. Haus Austin berkembang setiap tahunnya. Para pemimpin organisasi ini sudah bersiap untuk melewati keluarga Yale, saingan mereka, dalam beberapa dekade mendatang. Namun ketika segalanya berjalan baik bagi mereka, berita seperti itu telah sampai ke markas besar keluarga ini. Itu memalukan bagi mereka. Mereka tidak tahu apa yang mungkin terjadi di dataran hitam agar seseorang bersedia berjuang demi tempat itu. Tapi bagaimanapun juga, mereka melakukannya dengan sangat baik hanya dengan bisnis mereka. Namun sekarang, dengan adanya perang yang bisa terjadi kapan saja di kerajaan tersebut, pembangunan damai mereka telah terpuruk ke dalam lumpur. Ya, mereka mungkin memiliki peluang untuk bertarung melawan dataran hitam. Tapi ini pertaruhan. Mereka tidak mau melepaskan burung yang sudah ada di tangan mereka hanya untuk mengambil risiko dengan burung lain yang sedang terbang. Siapa tahu, mungkin para insang terkutuk itu akan mengambil kesempatan ini untuk menembak jatuh mereka? Itu akan sangat buruk. Karena itu, masing-masing dari 15 raja spiritual di keluarga itu sudah membenci Minos dengan segenap tubuh mereka. Tenanglah kawan. Mungkin bocah Stuart itu akan menyerah saat merasakan tekanan tangan yang mulia. Jadi, jangan terburu-buru. Kita masih bisa lolos tanpa cedera. Seorang lelaki tua berambut putih berkomentar ketika mengingat informasi ini. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Minos, tapi ingin melawan seluruh kerajaan adalah hal yang gila. Oleh karena itu, orang ini berpikir bahwa mungkin penguasa muda dataran hitam itu akan gemetar ketika dia memahami kesalahan yang telah dia buat. Mungkin, ya, hanya sedikit orang idiot yang memaksakan keinginan seperti itu dalam sejarah kita. Semoga saja begitu, atau kita mungkin kehilangan kesempatan untuk terus mengembangkan diri secara diam-diam. Ngomong-ngomong, ku dengar anggota keluarga Yale menghilang. Aku ingin tahu apakah mereka melarikan diri dari perang? Haha, aku tidak meragukannya. Ku dengar mereka membuat kesalahan besar dengan memprovokasi keluarga Silva. Jadi, wajar jika mereka bersembunyi di suatu tempat. Atau mungkin mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Jangan remehkan gil sialan itu. Mereka seringkali idiot, tapi mereka tidak akan terus ada selama berabad-abad jika mereka tidak memiliki kompetensi minimal. 6. Tetua tertinggi benar, semuanya. Mari kita berhati-hati dengan tindakan mereka karena mereka mungkin berada di dataran hitam menunggu kesempatan besar mereka. Kata Patriark Austin ketika mengomentari kemungkinan ini. Dia tidak tahu persis bagaimana keluarga Yale memprovokasi kecurigaan keluarga Silva atau keluarga Brown terhadap keberadaan rumah bangsawan di dataran hitam. Itu karena keluarga Silva hanya membicarakan kejadian di dataran hitam itu dengan beberapa organisasi. Dan alasan lainnya adalah raja hanya memberitahu pengikutnya tentang pemberontakan dataran hitam atas kerajaan dan bukan kecurigaannya terhadap keluarga Yale. Tetapi bahkan tanpa informasi ini, Patriark ini tidak bisa tidak khawatir tentang saingannya yang ada di tempat itu. Bangkitnya dataran hitam bab 716 pengikut yang diberitahu 2.
Sementara itu, di wilayah organisasi terkuat keempat Kerajaan Coklat. Di aula yang dilapisi marmer dan emas, beberapa kursi berlengan mewah tersebar di sekitar meja besar di tengah, tempat beberapa anggota terpenting keluarga ini berada saat ini. Dari bagian paling timur Kerajaan Brown, House Sutton, dengan 29 raja spiritual dan lebih dari 35.000 jenderal spiritual, hampir merupakan organisasi regional tingkat tinggi. Saat ini ia hampir bisa dianggap lebih kuat daripada keluarga Silva karena musuh bebuyutan Minos hanya memiliki 27 raja spiritual saat ini. Namun kuantitas dan kualitas akan selalu berbeda, dan bahkan dalam situasi saat ini, Silva akan tetap lebih besar dibandingkan organisasi lainnya. Namun bagaimanapun juga, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan keluarga ini tidaklah kecil. Dan setelah menerima pemberitahuan Raja Brown tentang konflik di Dataran Hitam, para petinggi organisasi ini segera berkumpul di aula ini. Patriark, apa yang mungkin terjadi di Dataran Hitam bagi Yang Mulia dan penguasa negeri itu hingga ingin memperebutkan tempat itu? Salah satu tetua di sana bertanya sementara yang lain diam. Menghormati giliran orang itu untuk berbicara. Kepala keluarga itu menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi sebagai penyangkalan dan kemudian menjawab pertanyaan itu. Bahkan aku tidak tahu tentang ini. Tapi bagaimanapun juga, jika Yang Mulia ingin berperang melawan tempat yang sebelumnya tidak penting, menurutku itu tidak sia-sia. Yang Mulia pasti tidak perlu mempermalukan dirinya sendiri dengan pergi ke wilayah itu. Ya, tidak bijaksana melakukan itu tanpa keuntungan besar. Kehormatan keluarga harus selalu dijaga. Jadi, tetua tertinggi dari keluarga bangsawan berkata sambil duduk di sisi kanan kepala keluarga. Sang patriark kemudian melanjutkan, karena itu, kita harus berasumsi bahwa ada banyak hal yang dipertaruhkan di tempat itu. Jadi kita harus mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan kita lebih jauh. Keluarga Silva telah kehilangan banyak kekuasaan dalam waktu singkat sejak ketegangan dimulai di wilayah kita. Dan mengingat betapa sedikitnya yang kita ketahui, saya yakin mereka akan lebih menderita jika perang di Dataran Hitam ini terjadi. Ya, dan jika itu terjadi, kami akan menggantikan mereka dan menjadi organisasi terkuat ketiga di kerajaan. Kemudian, orang lain, seseorang di sisi kiri sang patriark, mengatakan ini. Setelah tiga individu paling berkuasa mengutarakan pendapat mereka, yang lain membuka mata mereka dengan kagum, merasakan bahwa mereka akan segera memiliki akses ke sumber daya tambahan. Pangkat keluarga bangsawan diberikan oleh keluarga kerajaan di wilayah tersebut. Hal tersebut seperti tingkat kredibilitas organisasi-organisasi tersebut, yang dapat memfasilitasi akses terhadap sumber daya atau wilayah tertentu. Selain ingin memiliki lebih banyak wilayah, setiap keluarga juga mencari peluang untuk menjadi lebih bergengsi. Untuk menjadi lebih dihormati di kawasan ini dan mendapatkan akses ke organisasi-organisasi terkemuka dan peluang spesifik. Mengingat hal ini, anggota keluarga ini berharap dapat memperoleh ruang yang hilang dari keluarga Silva selama periode ini, untuk memiliki lebih banyak ahli di masa depan. Mungkin suatu hari nanti mereka akan meninggalkan wilayah ini, seperti yang terjadi pada keluarga Merah, mantan penguasa wilayah keluarga Silva saat ini. Mereka tidak mengkhawatirkan keluarga Abi saat ini karena organisasi seperti itu sudah kuat, dan Raja Brown pasti tidak akan membiarkan keluarga bangsawan seperti itu menyerap lebih banyak kekuasaan. Meskipun keluarga Brown lebih kuat dan dengan jumlah ahli terbaik, jauh lebih unggul dari keluarga Miller, mereka telah belajar dari kasus keluarga Kain dari Kerajaan Ombak. Keluarga Walker pada waktu itu telah membiarkan keluarga Kain mencapai jumlah yang sama dengan mereka, sehingga mereka hampir jatuh ke tangan musuh mereka. Hal ini terjadi karena dalam sejarah lokal, tidak ada yang memiliki kekuatan lebih kecil dari keluarga kerajaan yang mencapai jumlah organisasi regional terkemuka. Karena hal ini, keluarga Kain telah diabaikan dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mengancam keluarga kerajaan regional. Namun sejarah hadir untuk mencegah orang mengulangi kesalahan yang sama, dan keluarga Brown memahami pesan yang disampaikan pada kesempatan itu. Jadi, sekarang keluarga Silva telah jatuh jauh dibandingkan kejayaan mereka sebelumnya. House Brown tidak akan membiarkan keluarga Miller mendapatkan kekuasaan lebih besar. Hal itu akan merusak keseimbangan kerajaan dan menyebabkan pecahnya pemberontakan cepat atau lambat. Akibatnya, keluarga Sutton memiliki peluang terbaik untuk menerima restu dari House Brown setelah perang. Untuk menahan pertumbuhan keluarga Miller dan menjaga kerajaan tetap kuat untuk menghadapi negara-negara lain jika hal-hal aneh terjadi di masa depan. Dan mengetahui hal ini, orang-orang dari House Sutton ini tidak peduli dengan upaya keluarga Miller yang menghalangi mereka untuk menggantikan keluarga Silva. Pokoknya, semuanya, ayo persiapkan pasukan kita, beritahu semua bawahan dan saudara-saudara kita yang berada di luar markas saat ini agar semua orang kembali ke sini. Kami akan menghentikan bisnis kami di luar kerajaan sampai konflik ini terselesaikan. Sudah waktunya kita bertarung, dia berdiri saat mengatakan ini. Tersenyum puas atas peluang besar yang jatuh ke pangkuannya. Itu dia, untuk keluarga,
Saat bersulang selama perencanaan keluarga Sutton, anggota keluarga Abi telah menerima pengumuman kerajaan. Mereka tidak perlu menerima hal seperti itu untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya karena Minos sudah memperingatkan semua sekutunya tentang kejadian di Kota Kering. Namun keluarga ini masih perlu mempertahankan penampilan tertentu, mengambil langkah-langkah agar semua orang melihat bahwa mereka bersiap membantu kerajaan. Jadi, beberapa perencanaan mereka sebelumnya telah menarik perhatian publik, sementara para anggota berpangkat tinggi juga berkumpul untuk membicarakan masa depan. Mendesah. Segala sesuatunya akhirnya berkembang ke tingkat ini. Daphne Miller, level 56, tangan kanan dari kepala keluarga ini, berkomentar dengan suara rendah sambil merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Penatua tingkat tinggi lainnya, level 55, lalu mengangguk setuju dan berkata, "Ini benar-benar terjadi dengan cepat. Berapa bulan telah berlalu sejak kita menandatangani perjanjian dengan Minos Muda? 4. Sekitar itu. Itu bahkan belum memberi kita waktu untuk memperkuat lebih banyak dari kita di Kota Kering, dan kita sudah berada di ambang perang." Seseorang berkata sambil merasa tidak enak karenanya. Perasaan ini bukan hanya karena mereka sudah cukup lama tidak memanfaatkan perjanjian dengan Minos. Namun karena, berbeda dengan organisasi lain di kerajaan ini, mereka sadar bahwa rencana Stuart Muda jauh lebih berani. Bagaimanapun, Minos menginginkan perang regional. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa konflik tersebut akan jauh lebih menakutkan daripada apa yang diasumsikan oleh keluarga bangsawan di negara bagian ini saat ini. Jangan khawatir, kami memiliki keuntungan di pihak keluarga kami, dan dengan perang yang sedang berlangsung, kami akan dapat mempercepat pengiriman anggota kami ke Kota Kering. Dalam situasi lain, banyak yang tidak memiliki kesempatan itu. Sesepuh lainnya berkomentar ketika dia mengingat bahwa jika mereka ingin berperang, mereka harus kehilangan beberapa anggotanya. Lagi pula, musuh-musuh Minos pasti akan kalah, dan sebagai pengikut House Brown, mereka tidak bisa tetap utuh ketika orang lain pasti tidak akan kalah. Dan kerugian itu secara alami akan terjadi di Kota Kering, di mana mereka dapat mendukung pasukan Minos dan memanfaatkan peluang di sana. Singkatnya, ini adalah kesempatan bagus bagi para penjaga keluarga Miller yang kurang bergengsi ini, orang-orang yang, dalam situasi normal, tidak akan dikirim ke Kota Kering. Dan bahkan jika banyak yang bukan bangsawan, jika mereka hanya bawahan, selama mereka menjadi lebih kuat. Keluarga Miller sudah mendapatkan keuntungan dari semua ini. Bagaimana dengan Minos Muda? Kudengar dia kuat, tapi akan lebih baik jika dia segera mencapai level 51. Berapa lama kita harus menunggu untuk itu? Entahlah, sudah 3 bulan sejak dia berhasil mencapai level 50, tapi kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dia untuk naik lagi. Lagi pula, dia tidak seperti kita. Yah, aku pernah mendengar bahwa Dilian dapat naik level dalam waktu kurang dari setahun, bahkan pada tahap kultivasi kita. Mungkin Minos Muda akan mencapainya dalam waktu kurang dari 6 bulan. Dan kemudian percakapan berlanjut di tempat itu. Bangkitnya dataran hitam bab 717 reaksi gereja dan datangnya perang. Sementara itu, di cabang gereja spiritual di Kerajaan Coklat, seseorang di aula utama kuil gereja di ibu kota negara bagian itu memukulkan tangannya dengan keras ke meja sambil memasang ekspresi marah di wajahnya. Anak nakal, dia benar-benar memikirkan tindakannya dengan matang. Ceka, saudara Zev, santai saja. Tetap tenang, Zev. Tapi bocah nakal ini mengacaukan rencana kita, dan sekarang dia melakukan ini. Zev berkata, masih berdiri di tempat itu, sementara nadinya gemetar karena marah. Dia bukan hanya salah satu uskup lokal gereja di negara bagian ini, namun dia juga merupakan sekutu keluarga Brown di balik tirai. Jadi, mau tak mau dia merasa kesal karena Minos ikut campur dalam rencananya. Lebih buruk lagi, situasi di wilayah tersebut sudah cukup sensitif. Jadi, jika satu variabel lagi ditambahkan, hal ini bisa menjadi tidak terkendali. Tetapi langkahnya benar-benar dipikirkan dengan matang. Namun sementara Uskup Zev berdiri di sana dengan marah, pakar lainnya tidak bisa tidak menghargai langkah Minos. Jika dia segera menerima kita di Kota Kering, maka kita bisa bertindak dengan banyak cara untuk menghentikan pemberontakannya. Namun, sekarang dia dan keluarga Brown sudah terasing, meskipun kita ingin menimbulkan masalah baginya, kita mungkin tidak bisa. Uskup ini berkata sambil memasang ekspresi gembira di wajahnya. Dia ini juga tidak menyukai gagasan perang di kerajaan ini, ditambah konflik di wilayah utara benua tengah. Namun sebagai seseorang yang memiliki sejarah bersama dengan uskup lain itu, dia tidak dapat menahan senyumnya atas kesusahan yang dialami oleh orang tersebut. Saat salah satu dari mereka bekerja secara rahasia untuk keluarga kerajaan setempat, yang lainnya bertindak secara rahasia untuk organisasi perdagangan lokal. Jadi, ketika satu organisasi terlibat dalam perang, organisasi lainnya mungkin tidak akan terpengaruh sama sekali oleh semua ini. Oleh karena itu, situasinya jauh lebih baik daripada Zev. Dan itu membuatnya menghargai langkah Minos, meskipun situasinya secara keseluruhan tidak baik bagi mereka.
Orang lain di sana kemudian mengangguk setuju dengan uskup yang baru saja berbicara. Memang benar, tindakannya sangat tepat waktu dan menunjukkan bahwa dia mungkin telah merencanakan selama bertahun-tahun untuk memberontak melawan kerajaan. Itu berarti dia tidak akan bertekuk lutut pada Raja Brown. Ya, tapi itu tidak berarti dia akan bertahan. Maksudku, apa gunanya dataran hitam melawan seluruh kerajaan? Meskipun tempat itu mungkin jauh lebih baik dari yang kita ketahui. Aku masih tidak bisa membayangkan mereka melawan kerajaan dan memiliki peluang. Itu benar. Tapi mungkin tempat itu telah membuat aliansi dengan keluarga bangsawan lain dari luar kerajaan Brown atau dengan organisasi kuat lainnya di wilayah kita. Kalau begitu menurutku mereka mungkin punya cukup uang, setidaknya untuk menyebabkan kekacauan besar dalam jangka pendek. Beberapa tetua di sana berkata, sambil memejamkan mata. Sudah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanapun, kita tidak akan bisa masuk ke kota itu sampai masalah ini terselesaikan. Dia ingat bahwa sama seperti gereja spiritual yang meniadakan tindakan kekuatan luar untuk mempengaruhi otoritas lokal, hal yang sama juga berlaku untuk mereka. Individu. Mereka bahkan mempunyai kebebasan selama masa damai karena akan sulit bagi siapapun untuk menyelidiki apa yang dilakukan oleh anggota gereja tingkat rendah ini. Namun dengan adanya perang yang terjadi di kerajaan tersebut dan bahkan mungkin konflik skala regional di bagian utara benua tengah, situasinya akan berbeda. Setiap tindakan mereka dapat diawasi oleh atasan mereka, yang dapat dengan cepat mengakhiri nyawa individu paling korup di organisasi ini. Persisnya mengapa orang lain itu begitu marah, meskipun keluarga Brown memiliki keuntungan yang jelas. Tentu saja, mengingat apa yang mereka ketahui. Gereja mendukung orang-orang ini, khususnya cabang yang berlokasi di Flaming Empire. Namun gereja di wilayah ini memiliki terlalu banyak anggota, dan subsidi yang mereka terima tidak lebih besar dari pengumpulan organisasi di wilayah tersebut. Mereka berbagi sebagian besar kekayaan di wilayah tersebut dan menerima beberapa peluang dari gereja, seperti artefak dari kerajaan itu dan beberapa peluang magang di luar. Tapi selain itu, mereka biasanya tidak memiliki cukup kristal untuk fokus pada latihan mereka tanpa mengkhawatirkan hal lain. Oleh karena itu, untuk menambah penghasilan dan meningkatkan peluang mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi, banyak anggota gereja yang menjalin hubungan dengan orang luar. Namun jika terjadi masalah yang menghalangi mereka untuk bertindak, atau keluarga-keluarga ini kehabisan cara untuk membayar subsidi bagi individu-individu tersebut, maka mereka akan mengalami masalah keuangan. Bagaimanapun, mendengar komentar bishop itu, orang lain di tempat itu mau tidak mau setuju. Salah satu dari mereka kemudian bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Baiklah, mari kita tunggu untuk mengetahui apa sebenarnya kekuatan dataran hitam. Jika tempat itu hanya penipuan, maka kerajaan akan menyelesaikannya sebelum kita mendapat masalah lagi. Sedangkan jika tempat itu cukup kuat untuk menahan perang selama beberapa bulan, maka kita harus menginformasikan cabang kerajaan ombak agar mereka meminta bantuan dari luar wilayah. Perang di wilayah kita tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun, dari organisasi lokal hingga sekte kekaisaran dan gereja. Konflik skala besar hanya akan menghilangkan benih baik yang bisa kita panen di sini. Jadi, 3 hari lagi berlalu. Tidak ada hal baru yang terjadi di kota kering sejak kejadian sebelumnya. Semua pasukan lokal bersiap untuk bertindak segera setelah musuh tiba di wilayah mereka. Namun di sisi lain, warga sudah sadar bahwa hal itu akan segera terjadi, dan mereka bekerja lebih keras lagi demi kebaikan kota ini. Karena bayang-bayang perang sudah sepenuhnya menutupi kota ini, Minos telah menyerahkan komando lokal kepada Dilian sehingga dia punya waktu untuk menghadapi situasi perang. Konflik pasukannya dengan pasukan musuh akan menjadi semakin sering terjadi mulai sekarang. Sehingga, dia tidak punya banyak waktu lagi untuk mengurusi urusan pembangunan kota. Agar dia tidak harus mengabaikan kedua pekerjaannya, dia akan menyerahkan kotanya ke tangan Dilian sementara dia menangani urusan perang dengan lebih dekat. Itulah rencananya, dan dia sedang menyelesaikan pembicaraannya dengan kepala pelayannya saat ini. Tuan muda, jangan pedulikan kota kering. Kami mengendalikan seluruh perkembangan kota. Terlebih lagi, dengan migrasi besar-besaran penduduk dari kota maritim ke sini, kami akan cukup sibuk dengan rencana yang telah dibuat oleh Tuan Muda. Ucap Dilian sambil mengusap kumis hitamnya sambil duduk di kursi berlengan Minos. Dilian sedang membicarakan rencana Minos untuk kota pesisir itu. Sejauh ini, mereka hanya menarik populasi yang lebih umum di wilayah tersebut, serta jumlah yang sedikit, sesuatu yang sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena perang sudah di depan mata, tidak butuh waktu lama bagi pasukan Minos untuk menggunakan tempat itu untuk melenyapkan sebagian musuh mereka. Oleh karena itu, jika hal itu terjadi, mereka tidak punya pilihan lain selain membawa sebanyak mungkin orang dari kota itu ke kota kering. Jika tidak akan lama lagi tempat itu akan dikepung oleh pasukan kerajaan, memaksa kelompok Minos kehilangan populasi yang sangat besar. Namun karena pemuda ini selalu mengutamakan akting, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membawa orang-orang itu ke kotanya.
Akibatnya, tentara telah merencanakan migrasi besar-besaran penduduk dari kota itu ke sini. Mendengar ini, Minos tersenyum puas. Bagus. Banyak hal yang akan terjadi di periode ini, jadi saya harap kita bisa mengembangkan perubahan ini dengan baik. Tuan muda. Setelah mengetuk pintu 2 kali, Mia kemudian masuk ke tempat itu, memotong ucapan Minos. Ada apa, Mia? Tuan muda, kepala pelayan Dilian, kelompok luar baru saja memberitahu kami tentang kedatangan pasukan musuh pertama. Mereka hanya berjarak 100 km dari kota dan tidak perlu waktu lama untuk sampai ke sini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 718 awal perang melawan keluarga Coklat 1. Oh, secepat itu, Minos berkata dengan heran, tepat setelah dia selesai mendengarkan Mia berbicara. Itu memang cukup cepat, jadi, grup ini pasti tidak besar kan? Dilian bertanya sambil melihat ke arah Mia, berharap bisa memastikan kesannya. Dia tahu bahwa keluarga Brown akan segera mengirim pasukan ke Dataran Hitam. Tetap saja, butuh waktu untuk mengangkut ribuan orang dari satu tempat ke tempat lain, meski jaraknya tidak jauh. Lagi pula, tidak ada organisasi regional yang memiliki cukup banyak monster untuk membawa banyak pasukan sekaligus. Dan karena kenyataan ini, transportasi harus dilakukan secara perlahan. Sesuatu yang dapat menunda puncak perang hingga berbulan-bulan. Dan ini bahkan lebih buruk lagi mengingat kenyataan di wilayah ini, Dataran Hitam. Di mana keluarga kerajaan setempat tidak memiliki pasukan yang ditempatkan sebelumnya. Bahkan ada pos terdepan kota maritim, tapi tempat itu tidak memiliki cukup orang, atau orang yang memiliki kekuatan untuk digunakan dalam perang melawan Dataran Hitam. Oleh karena itu, semua pasukan dan material yang dibutuhkan untuk kamp, dan sebagainya, harus dibawa ke sini sebelum keluarga kerajaan dapat mulai berperang memperebutkan wilayah tersebut. Mereka dapat mengirim pasukan yang lebih kecil ke sini untuk melawan pasukan Minos, tetapi terlepas dari apakah mereka memenangkan pertempuran atau tidak. Mereka tidak memiliki pos lokal untuk menguasai wilayah yang dianeksasi. Tapi itu tidak menarik dalam perang. Lagi pula, perebutan wilayah musuh tidak hanya akan menghilangkan potensi pihak lain tetapi juga meningkatkan tekanan, menghambat jalur perdagangan, ruang gerak, dan sebagainya. Namun untuk mempertahankan wilayah yang direbut, sebuah organisasi memerlukan kekuatan besar yang tersebar di wilayah tersebut. Dan kekuatan itu secara alami tidak dapat dikumpulkan, dipersiapkan, dan dikirim ke Dataran Hitam dalam waktu sesingkat itu. Jadi, Dilian berasumsi bahwa pihak musuh tidak mungkin banyak. Ya, kepala pelayan Dilian, pihak musuh tidak banyak. Dari laporan yang dikirim tentara, jumlahnya sekitar 1.500 orang. Mia segera berkata sambil melaporkan rincian peringatan yang dikirim ke Kota Kering 1 jam yang lalu. Tapi kita tidak tahu apa kekuatan kelompok musuh. Kelompok yang melakukan pengamatan itu terlalu jauh dari musuh untuk bisa memeriksa kekuatan rata-rata mereka. Itu adalah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Tidak ada pasukan tentara Dataran Hitam di sekitar wilayah ini dengan jumlah yang cukup untuk menghadapi kelompok dengan banyak orang secara langsung. Oleh karena itu, sangatlah bodoh jika mendekati musuh hanya untuk menguji kekuatan mereka. Dengan melakukan hal ini, para prajurit kemungkinan besar akan tertangkap oleh musuh, dan tentara akan kehilangan keuntungan apapun yang dapat diperoleh dari orang-orang maju ini. Jadi, memang tidak ada gunanya mengambil risiko seperti itu kecuali kelompok lainnya berjumlah kecil, seperti kelompok lain yang pernah melewati Dataran Hitam di masa lalu. Jadi, begitulah, kata Dilian dengan suara rendah saat dia memahami situasinya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Paling-paling, dia akan tinggal di tempat ini untuk membantu mengurangi beban di pundak Minos sementara pemuda ini keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya Minos menghela nafas lalu berdiri dari tempatnya berada. Yah, karena tidak ada informasi lebih lanjut tentang kelompok itu, maka aku akan pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Aku akan meninggalkan semuanya di sini bersama kalian berdua mulai sekarang. Sampai jumpa lagi, Tuan Muda. Semoga berhasil, Tuan Muda. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal, tidak butuh waktu lama, dan Minos berjalan ke markas besarnya, dari mana dia akan mulai menjalankan urusan perang mulai sekarang. Beberapa saat kemudian, rombongan keluarga Brown sudah hampir cukup dekat dengan Kota Kering ketika mereka akhirnya berhenti beberapa puluh kilometer di sebelah timur kota itu. Kelompok ini adalah kombinasi dari tim investigasi yang dikirim segera setelah kematian individu sebelumnya dan para penjaga yang dikirim oleh Raja untuk memberikan ultimatum kepada Minos. Kelompok pertama sudah dikirim ke sini ketika Raja mengetahui tindakan berbahaya Minos, yang menunjukkan keinginan pemuda itu untuk memberontak. Namun dengan bantuan burung gagak spiritual yang gesit, orang-orang dalam tim ini telah diperingatkan untuk menghentikan perjalanan mereka dan menunggu kedatangan kelompok yang lebih besar. Tidak banyak yang tersisa untuk diselidiki, dan akan lebih baik jika mereka bergabung dengan orang-orang lainnya, yang berada di Dataran Hitam untuk menguji kekuatan Minos. Kelompok yang dimusnahkan oleh tentara muda Stuart sebelumnya terlalu lemah, dan Raja Brown perlu menguji musuhnya sebelum mengirim pasukan besar-besaran ke wilayah ini. Lagi pula, biaya yang harus dikeluarkan untuk sebuah perang tidaklah sedikit,
dan tidak ada seorang pun yang akan melanjutkan konflik yang tidak membuahkan hasil. Dataran Hitam tentunya memiliki pertahanan yang bagus dan jutaan kristal. Tapi apakah menggunakan sebagian besar kekuatan keluarga kerajaan melawan Minos merupakan alternatif terbaik? Atau hanya sebagian saja yang cukup? Jika 10.000 orang dapat melakukan pekerjaan itu, lebih baik tidak mengirim 100.000 prajurit ke sini. Dan kelompok inilah yang berperan untuk mencari tahu hal tersebut, untuk menggali kekuatan organisasi Minos. Raja sebenarnya tidak percaya Minos akan mundur dan menyerah. Dan meskipun dia tahu ada kemungkinan rakyatnya akan dibantai di sini, ini adalah cara terbaik baginya untuk mengetahui kekuatan pemuda ini. Thomas tahu bahwa dia tidak bisa mempercayai data tentang Dataran Hitam yang dia terima sebelumnya. Jadi, dia tidak tahu bagaimana cara memperlakukan Minos. Apakah dia hanya orang gila dengan banyak kristal tetapi tidak memiliki kekuatan? Apakah dia orang gila dengan kristal dan kekuatan? Apakah kekuatan itu cukup sehingga kerajaan harus menggunakan kekuatan penuh untuk menghentikan pemberontakan Dataran Hitam ini? Haruskah kerajaan menginvestasikan 1 juta kristal atau 100 juta kristal dalam perang ini? Semua pertanyaan ini entah bagaimana bisa dijawab dengan mengirimkan grup ini ke sini. Tim tersebut memiliki 10 raja spiritual, 5 di 3 tingkat pertama tahap ini, 4 di tingkat menengah, dan 1 di bagian akhir tahap itu. Sedangkan untuk jenderal spiritual, orang-orang tersebut dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok dengan jumlah orang yang sama di bagian awal, tengah, dan akhir tahap kelima. Formasi seperti itu cukup kuat dan memenuhi peran sebagai ujian. Misalkan pasukan Minos berhasil memusnahkan seluruh kelompok. Dalam hal ini, Raja dapat memusatkan seluruh perhatiannya untuk menangani Dataran Hitam karena organisasi pemuda itu sudah menjadi ancaman serius bagi kerajaan. Misalkan pasukan Minos hanya bisa melenyapkan yang paling lemah dari kelompok itu, para jenderal spiritual tingkat rendah dan raja spiritual. Kalau begitu, itu berarti tidak banyak ahli atau pasukan kuat di Dataran Hitam. Akibatnya, Raja Brown tidak perlu mengeluarkan banyak uang dalam perang ini, dan dia mungkin bisa mengakhiri pemberontakan dalam waktu singkat. Bagaimanapun, ada beberapa kemungkinan untuk grup ini, tapi semuanya akan memberi petunjuk kepada Raja Brown tentang cara menghadapi Minos. Thomas rela mengorbankan kelompok ini untuk mengetahui hal ini, dan kekuatan ini tidak akan terlalu dirindukan oleh keluarganya. Dia memilih untuk tidak mempertaruhkan nyawa seseorang di level 57, seperti pemimpin kelompok ini. Bagaimanapun, orang seperti itu adalah pakar tingkat tinggi di bidang ini dan akan dihargai di organisasi manapun. Namun potensi kerugian yang dialami keluarga Brown akan jauh lebih besar jika mereka meremehkan Minos dan tidak mengetahui seberapa kuat organisasinya. Jadi, untuk menghindari kesalahan dalam penilaian, Thomas Brown telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa pengorbanan ini tidak sia-sia. Tentu saja, jika kekuatan Minos memang jauh lebih menakutkan dari yang diperkirakan. Tapi jika tidak, maka yang terkuat dari 10 orang itu mungkin bisa melarikan diri. Dan sisanya, tidak akan terlewatkan dan dapat dengan mudah diganti. Bagaimanapun, saat mereka berhenti sebelum tiba di kota kering, kelompok terkuat dari kelompok itu segera mulai berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jenderal Edgar, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita menantang kedaulatan lokal? Atau mungkin Anda punya strategi lain? Salah satu individu kuat di sana bertanya kepada pemimpin kelompok itu. Setelah mendengar ini, kultivator level 57 kemudian melihat ke arah kota kering, dari mana mereka masih tidak dapat melihat kubahnya, dan berkata, "Yang mulia mungkin mengirim kami ke sini untuk menguji kekuatan bocah ini. Jika bocah ini bersembunyi di sana, maka kami hanya akan mencegah orang keluar dan memasuki kotanya. Kami akan memaksanya keluar dari kubah terkutuk itu. Kita akan lihat kemampuan mereka." Bangkitnya Dataran Hitam bab 719 awal perang melawan keluarga Coklat 2. Sedangkan di bagian paling timur tembok lokal, di atas pintu masuk, Minos, Angela, dan Ernest sudah berada di tempat itu bersama Abi dan beberapa orang tingkat tinggi lainnya di kota ini, bawahan atau sekutu pasukan lokal. Selain mereka, beberapa tetua keluarga Yil, Vivian, Mendy, dan Ruth juga hadir, meskipun beberapa dari mereka tidak mau berpartisipasi dalam konfrontasi mendatang. Setelah menerima peringatan sebelumnya, Minos dengan cepat membuat persiapan yang diperlukan dan membentuk tim yang akan menghadapi musuh-musuh tersebut. Minos tidak mengetahui seberapa kuat kelompok musuhnya, jadi dia mengumpulkan beberapa orang untuk tempat ini, kalau-kalau dia membutuhkan dukungan sekutunya. Tetapi tidak semua orang di sana akan berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Sebaliknya, mereka hanya akan berjaga-jaga, menunggu tindakan jika terjadi keadaan darurat. Dan selain individu-individu tingkat tinggi di kota ini, ratusan tentara berdiri di sekitar pintu keluar di dalam kubah. Itu adalah kekuatan yang dikumpulkan Minos dalam waktu singkat sejak peringatan Mia hingga saat ini ketika pasukan musuh diperkirakan tiba di tepi kubah. Oh iya, saat mereka sedang berkumpul di tempat itu, tiba-tiba ada seorang tentara berlari menuju tempat Minos berdiri sambil berteriak dan membuka kertas di tangan seperti itu.
Tuan Muda, musuh telah mengirimkan surat yang menantang kita. Dia berkata pelan, setelah mencapai sisi Minos dan menyerahkan surat itu kepada penguasa muda itu. Oh, ya, Minos, apa kata mereka? Abi bertanya sambil berdiri di samping pacarnya. Mereka menantang kita ya? Dia berkomentar sambil tersenyum. Untuk Minos Stuart yang tidak tahu terima kasih. Pengkhianat, tinggalkan kotamu jika kamu memiliki keberanian dan kehormatan minimal, dan serahkan dirimu demi keadilan kerajaan. Kami berjanji tidak akan melampaui seluruh penduduk kotamu. Kalau tidak, pengkhianat, kamu dan kroni-kronimu semua akan dibunuh. Tetapi kami menantang Anda untuk bertarung di medan perang, 10 km sebelah timur tembok terkutuk Anda. Ayo hadapi kami, pengkhianat, atau kami akan mencegah orang masuk dan meninggalkan kota terkutukmu. Keluarga Brown, penguasa sejati Dataran Hitam. Minos berkata setelah dia selesai membaca apa yang dikirimkan orang-orang itu kepadanya. Memalukan, bajingan sialan, mereka berani mengatakan hal seperti itu tentang Tuan Muda? Parasit itu, mereka tidak pernah melakukan apapun untuk Dataran Hitam. Dan sekarang mereka berpikir mereka berhak mengatakan hal seperti itu. Itu membuatku jijik, Tuan Muda. Ayo kita bantai mereka, ayo kirim kepala mereka kembali ke ibu kota kerajaan coklat. Namun saat banyak prajurit yang berdiri di sisi Minos mengutarakan pendapatnya. Angela tak lama kemudian menanyakannya. Apa yang harus kita lakukan? Jika orang-orang ini mau melakukan itu, mereka bisa merusak migrasi warga kota maritim. Memang, warga kota maritim datang ke kota kering karena tempat ini tampak seperti lahan peluang, di mana segala sesuatunya tampak menguntungkan bagi mereka. Dan mereka bahkan dapat menerima kemungkinan perang lokal karena setibanya di kota kering, mereka semua akan belajar tentang kekuatan pasukan lokal, kubah, dan banyak lagi. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa meskipun tempat ini menghadapi perang, warga biasa memiliki peluang kecil untuk menderita akibat tindakan semacam ini. Paling tidak, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika tetap tinggal di kota maritim atau mencoba pergi ke daerah lain. Oleh karena itu, banyak pendatang baru di kota ini yang masih tertarik dengan tempat ini, meskipun terdapat masalah lokal. Tapi jika pasukan kerajaan tiba-tiba mulai muncul dalam perjalanan ke sini, maka orang-orang ini mungkin akan menyerah datang ke kota kering hanya untuk menghindari masalah. Dan itu tidak baik untuk rencana Minos. Dia kemudian berkata dengan nada yang cukup keras agar semua orang di sana dapat mendengarnya. Yah, jika mereka ingin bertemu dengan penciptanya, maka kami akan membantu mereka. Ayo berperang, ya, ayo kita bunuh parasit-parasit itu. Untuk kota kering, untuk Dataran Hitam, beberapa tentara bersorak-sorai segera setelah mendengar pidato Minos. Setelah itu, Minos, Angela, Ernest, dan beberapa prajurit dari pasukan elit yang berdiri di tengah-tengah prajurit lainnya meninggalkan tempat itu, menuju ke arah musuh. Dia membawa banyak kekuatan, tapi itu jauh dari kapasitas organisasinya. Namun tidak ada gunanya bertindak dengan seluruh kekuatan yang ada hanya untuk menghancurkan kelompok lawan dengan cepat. Itu karena dia membutuhkan orang-orang di kotanya untuk menangani potensi masalah yang mungkin timbul saat konflik, orang-orang untuk menggantikan tentara yang perlu istirahat setelah pertempuran. Dan masih banyak lagi. Alasannya antara lain, dia ingin menguji beberapa prajurit elit skuad miliknya agar mereka kembali merasakan pertarungan melawan musuh kuat yang ingin membunuh mereka. Terakhir, menunjukkan kekuatan yang terlalu besar bisa menjadi masalah karena jika seseorang mengawasi lokasi pertempuran ini, hal seperti itu akan menunjukkan kekuatannya. Seperti halnya anggota keluarga Miller, jika seseorang melihat mereka di medan perang, rencana Minos bisa terhambat secara signifikan. Adapun pertempuran di masa depan, segalanya akan menjadi tidak terkendali, jadi akan ada ruang bagi kekuatan ini untuk bertindak. Namun dalam situasi ini, di mana mereka dapat diawasi dan ditangani oleh angka-angka musuh, tidaklah cocok untuk menunjukkan terlalu banyak. Jadi, dia tidak akan menggunakan sekutu luar atau bawahannya tanpa kebutuhan. Dengan itu, orang-orang itu berdiri di bagian tembok itu, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada titik di mana anggota keluarga Brown sedang menunggu. Jenderal Edgar, apakah menurutmu bocah itu akan datang ke medan perang? Salah satu raja spiritual dalam kelompok itu menanyakan hal ini sambil dengan nyaman menunggu saat untuk bertindak. Edgar lalu tersenyum dan berkata, jika dia idiot, dia akan datang. Tapi kemungkinan besar, dia akan mengirimkan pasukan untuk melawan kita. Hehehe. Dia mungkin akan bersembunyi sementara bawahannya mati demi tempat ini. Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan para pemberontak ini. Namun tidak semua orang di sana mengira Minos akan menerima tantangan ini dan mengirimkan pasukan ke sini. Menurutku orang itu mungkin akan bersembunyi di bawah kubah ini sampai kita bisa menghancurkan sebagian dari pertahanan ini. Terlalu berbahaya mengirim orang untuk melawan kelompok kita. Tidak, dia tidak punya pilihan. Entah dia melawan kita sekarang, atau dalam beberapa minggu. Kita bisa mengepung tempat ini dengan bala bantuan yang akan dikirimkan yang mulia. Lebih baik melawan kelompok yang lebih kecil.
Seperti kelompok kita, ucap ketua kelompok sambil menunjukkan visinya kepada yang lain di sana. Oh, itu benar-benar. Dan ketika mereka sedang membicarakan hal itu, seorang penjaga tiba di tempat itu membawa berita. Jenderal, musuh sudah terlihat meninggalkan kubah itu. Dia berkata dengan keras. Apakah mereka sudah menerima tantangannya? Salah satu orang yang tidak percaya dengan perkembangan ini berkata dengan kaget sambil berdiri dari tempatnya duduk, menanyai penjaga itu. Ya, Jenderal, ratusan musuh sedang datang ke sini sekarang. Sulit dipercaya, penguasa tempat ini benar-benar berani. Mari kita lihat apa yang mampu dia lakukan. Ayo berperang. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan yang berlawanan sudah saling berhadapan di medan perang. Satu kelompok mengawasi kelompok lainnya, terpisah beberapa puluh meter. Pada saat yang sama, keheningan setempat membuat semua orang di sana lebih mudah merasakan sinar matahari tengah hari yang menghangatkan kulit mereka. Kekuatan ini, mengapa Raja Brown mengirimkan individu yang begitu kuat dalam kelompok kecil ini? Minos bertanya-tanya ketika dia melihat orang-orang di depannya. Tepat setelah dia merasakan fluktuasi spiritual terkuat di sana. Apakah dia tidak takut kehilangan kultivator kuat di sini? Atau ada alasan lain? Tapi saat Minos memikirkan hal itu, tak lama kemudian, pemimpin kelompok musuh berteriak. Pengkhianat kota kering, menyerahlah sekarang, dan kami bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, hanya kematian yang menantimu. Tapi jika kamu menyerah dan menyerahkan pengkhianat Minos Stuart kepada kami bahkan bisa memberimu hadiah. Bawahan keluarga kerajaan level 57 ini mengatakan ini sambil melihat kelompok musuh yang terkuat. Itu dia, 3 raja spiritual, 1 di level 50. 1 lagi di level 50, dan yang terakhir di level 54, Ovek masuk, hahaha, denganku di sini. Kita akan menyelamatkan makhluk-makhluk sialan itu dalam beberapa menit. Dia sambil berpikir tersenyum, melihat ke arah Minos, Ernest, dan Angela. Bangkitnya dataran hitam bab 720 mimpi buruk siang hari. Setelah mendengar itu, semua prajurit Minos merasa kesal dengan ucapan raja spiritual level 57 itu, tapi tidak ada yang melakukan apapun pada awalnya. Bukan karena mereka tidak ingin melakukan sesuatu terhadap orang tersebut, namun karena ada waktu yang tepat untuk bertindak. Dan mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk melakukannya pada saat yang paling tepat. Jadi, ratusan tentara dari tentara lokal itu berdiri mengawasi sisi musuh. Sementara itu, mereka menyimpan kebencian mereka terhadap para penjajah ini untuk nanti ketika pertempuran dimulai. Namun sementara itu, Minos menganalisis kelompok musuh tersebut sebelum mengambil tindakan. Grup ini cukup kuat, tetapi memiliki pembagian kekuatan yang sangat jelas. Tidak masuk akal mengirim kultivator level 57 ke grup ini, dan pada saat yang sama. Orang level 40. Grup ini terlalu aneh, seolah-olah mereka mengirim orang ke sini untuk mati. Dia merenung sambil membuka matanya karena terkejut, memahami situasinya. Itu dia, mereka di sini untuk menguji kita. Ucapnya dengan suara pelan, namun cukup untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Uji kami. Minos kemudian membuat ekspresi tidak senang dan kemudian berkata dengan keras kepada musuh-musuh itu. Rajamu hebat sekali, tahukah kamu bahwa kamu dikirim ke sini untuk mati? Dia kemudian melihat ke arah di mana orang-orang yang lebih lemah dalam kelompok itu berada dan berkata lagi. Kau di sana, tidak bermaksud menyinggung. Tapi menurut kalian apa gunanya berada di medan perang di mana raja spiritual sekuat pria botak itu bertarung? Katanya sambil menunjuk pada kultivator level 57. Dan memang benar, tidak ada seorang pun yang berlevel rendah seperti itu di kelompok Minos. Itu berarti pembantaian hampir sepertiga dari kelompok itu adalah suatu kepastian. Oleh karena itu, Minos mau tidak mau menyadari tujuan dari kelompok itu. Ceka, Raja Brown mengorbankanmu untuk mengujiku. Pemimpin yang hebat, dia berkata dengan sinis sambil menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Tapi kemudian salah satu raja spiritual dalam kelompok keluarga Brown segera berteriak dengan marah ketika dia melihat ke arah Minos dengan tatapan membunuh. Tutup mulutmu, dasar pengkhianat. Jangan dengarkan pengkhianat terkutuk itu. Dia hanya mencoba mengacaukan pikiran kita karena kelompoknya lebih lemah dari kita. Benar, semuanya. Yang Mulia tahu bahwa musuh lebih rendah dan mengirim kami ke sini untuk menjadi orang pertama yang membantai pasukan pemberontak ini. Cacing yang ketakutan selalu berteriak omong kosong sebelum mati. Beberapa komentar dari pihak kelompok itu terdengar. Seiring semakin kuatnya orang di sana meremehkan sosok raja spiritual level 50 muda dan membela keutuhan Raja Brown. Minos berada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat mengenalinya. Tapi itu tidak aneh, lagi pula hanya sebagian dari mereka yang tahu seperti apa rupa pemuda ini di masa mudanya. Selain itu, di momen sebelum pertarungan seperti ini, tidak ada yang mengaitkan pemuda ini dengan penguasa setempat. Dan bijaksana untuk berpikir seperti itu. Minos tidak seharusnya menjadi raja spiritual tetapi jenderal spiritual. Tapi meski mereka mengenalinya, tidak ada bedanya. Aku akan memberi mereka kesempatan.
Minos mulai berbicara dengan tenang, memandang ke arah orang-orang itu seolah-olah dia telah memenangkan konflik. Menyerah sekarang dan tunduk pada penguasa setempat. Kami sangat bijaksana, dan kultivasi Anda mungkin hanya akan lumpuh. Kalau tidak, aku khawatir lelaki tua botak itu pun tidak akan selamat. Mendengar ini, individu terkuat di sana mengertakkan gigi karena marah, merasakan keinginan kuat untuk membunuh. Bocah terkutuk, cukup bicaranya. Bunuh para pengkhianat yang merosot itu? Dia akhirnya memberikan perintahnya, sudah bersiap untuk berlari menuju Minos dan menghancurkan kepala raja spiritual muda ini. Mendengar hal tersebut, Minos menggelengkan kepalanya karena kecewa, merasa tidak akan mendapatkan penyerahan diri dari orang-orang tersebut. Tidak ada bedanya, penjara lokal hampir penuh, dan kami tidak punya tempat untuk mereka. Bagus, kamu telah memilih kematian. Kami akan menghormati keputusanmu, Minos berteriak sambil mengangkat pedangnya yang berbilah emas, menandakan dimulainya pertarungan kepada prajuritnya. Karena kita tidak punya alternatif lain di sini, mari kita bunuh penjajah. Jangan anggap enteng, gunakan semua yang kamu punya. Dia berteriak ke arah Angela dan Ernest sambil melewati tempat itu. Minos mengerti apa tujuan kelompok ini. Tapi apa yang bisa dia lakukan selain melenyapkan kelompok ini? Jika dia mengabaikan mereka, maka pasukan musuh tidak akan terluka sama sekali dan masih memiliki 10 raja spiritual tambahan dan semua jenderal spiritual. Tapi, di saat yang sama, kelompok itu bisa mengganggu usahanya di sekitar kota ini. Dan dengan satu atau lain cara, Raja akan mengetahui kemampuan tentara dataran hitam untuk melenyapkan para penggarap level 57. Jadi, tidak ada alternatif lain baginya di sini. Membunuh orang-orang ini setidaknya akan menghasilkan keuntungan sehingga orang-orang tersebut tidak akan mengganggu mereka lagi. Karena semua ini, Minos memutuskan untuk tampil sekuat tenaga melawan lawan-lawan tersebut, meskipun secara total kekuatan timnya lebih kuat dari lawan-lawannya. Dengan itu, suara pertempuran segera mulai menyebar di sana, sementara banyak bentuk serangan terbentuk di udara, mengalir dari satu sisi situs ke sisi lainnya. Ledakan, kekuatan, ledakan, sial, musuh jauh lebih kuat dari kita. Dan tidak butuh waktu 1 menit pun bagi orang-orang di kelompok keluarga Brown untuk menyadari bahwa mereka telah terlalu meremehkan lawan mereka. Karena mereka kalah jumlah dan memiliki beberapa ahli di pihak mereka, para raja spiritual dan individu lain dalam kelompok itu mengira mereka mungkin akan memenangkan pertempuran ini. Namun pada saat kedua belah pihak bentrok, para prajurit dari pasukan lokal dengan cepat berada di atas angin. Telah memberikan kerusakan pada banyak musuh mereka. Dan tidak hanya para penjaga biasa dari keluarga kerajaan lokal yang menjadi jahat. Tetapi bahkan beberapa raja spiritual itu sudah bertarung mati-matian. Sialan, bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Kenapa kita tidak bisa melakukan apapun terhadapnya? Seorang individu level 52 meraung saat bertarung bersama dengan 3 individu lainnya dari level awal tahap 6 melawan Ernest. Kekuatan. Pada saat yang sama, Angela sedang berhadapan dengan 6 raja spiritual lainnya, hanya menyisakan individu level 57 yang sekarang berjuang untuk melawan Minos. Itu bukanlah tugas yang sulit baginya karena orang-orang ini hanyalah bawahan keluarga Brown, sementara dia memiliki serangkaian teknik tingkat perak yang lengkap. Dan mengingat dia hampir naik level, wanita ini telah mencapai kemampuan bertarung dibandingkan dengan kultivator regional teratas. Akibatnya, lawan-lawan itu menderita saat melawannya. Wanita ini terlalu kuat untuk kita. Mari kabur. Kemudian, dalam keputusasaan, salah satu dari orang-orang itu mengatakan ini. Karena dia sudah merasa lelah dan terus-menerus kehilangan energinya karena suatu kekuatan misterius. Sementara itu, dia baru saja melihat salah satu rekannya yang level 53 menderita kerusakan parah akibat serangan Angela. Hal seperti itu terjadi dengan sangat cepat, dan ketika dia tidak menduganya. Rekan satu timnya telah tertusuk oleh tombak es. Itu telah membuat lubang di perut orang itu, cukup besar untuk bisa dilewati oleh tangan orang dewasa dengan mudah. Namun, itu bukanlah hal yang terburuk. Yang terburuk adalah kenyataan bahwa es dari tombak telah membakar organ dalam individu tersebut, menyebabkan dia menjerit kesakitan saat dia berjuang di tanah. Dan tak lama kemudian orang-orang itu terus melawan Angela. Beberapa di antaranya berusaha melarikan diri, namun sepanjang waktu menderita karena tekanan wanita tersebut. Sial, wanita sialan itu terlalu cepat. Kita tidak akan bisa melarikan diri. Apa yang akan kita lakukan? Di saat yang sama, saat pertempuran sedang berlangsung di setiap bagian tempat bertemunya kelompok musuh, Minos kini menekan lawannya. Setelah beberapa detik pertempuran, orang itu sudah berkeringat deras, sementara cadangan energinya menurun drastis. Di awal pertarungan, dia berlari ke arah Minos untuk menghadapi orang yang menghinanya, namun lawan ini juga berlari ke arahnya. Dan dalam serangan pertama, pria botak ini menyadari bahwa dia dirugikan dan telah membuat kesalahan besar di sini. Karena itu, saat ini dia menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya sambil terus-menerus menderita akibat pedang Minos dan nyaris tidak mampu melakukan serangan balik.
Brengsek, apa yang telah aku lakukan? Bagaimana aku bisa bertemu monster seperti itu? Dia bertanya-tanya dengan kagum, merasa semakin lemah saat pertarungan berlangsung. Itu memang mimpi buruk di siang hari bagi dia dan teman-temannya.